Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada yang terhormat Mudir Am, Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, beserta istri, anak tuan, Ponpes As-Sohwah Al-Islamiyah. Pada yang terhormat Bapak Camat Berung Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Camat. Pada Bapak Kepala Desa Bleke, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kantipnas, Kepala Sekolah SMP IT, Ustadz Ustadzah, wali santri, santri dan santriwati, dan para undangan yang kami hormati. Pesan Ummah pribadi. Pertama, fokus mengejar mimpimu. Menjadi orang sukses yang bahagia. Ingat, orang sukses bukan diukur dari harta, jabatan, melainkan orang yang sangat menikmati hidupnya, tidak merepotkan orang lain, dan membantu yang membutuhkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Kedua, pandai-pandailah memilih teman dan lingkungan. Hindari hubungan yang toksik. Ciri-ciri hubungan yang toksik adalah ketika hidupmu hari ini lebih berantakan dari hari yang kemarin. Karena lingkaran pertemananmu, pepatah mengatakan teman itu mencuri tabiat. Berteman dengan orang yang memiliki aura positif akan membantumu menggapai mimpimu. Jagalah kesehatan fisik dan psikismu, karena kesehatan akan membuat kebahagiaanmu lebih sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Apalah artinya ilmu dan kekayaan kalau kita sakit? Kita tidak akan bisa menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau hadir Pak Camat, biasanya beliau mengawali sambutannya itu dengan pantun, ya. Saya juga seperti itu, tidak mau kalah sama Pak Camat. Tolong salamkan saya nanti sama Pak Camat, ya. Masyaallah. Tolong cakepnya yang putra, ya. Masyaallah. Mudah-mudahan nggak salah. Jalan-jalan ke Masjid Nurul Hidayah. Jangan lupa nyanyi kitab Al-Waqi. Hari ini kita perpisahan kelas 12 MA As-Sohwah. Selanjutnya melangkah pasti meraih mimpi. Melangkah pasti meraih mimpi adalah harapan kita semua. Melangkah pasti meraih mimpi adalah cita-cita kita semua. Melangkah pasti meraih mimpi adalah sebuah keniscayaan buat kita semua. Ada 3 kunci, 3 langkah
yang harus kita kembangkan dan harus hadir dalam diri kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Yang pertama, pesan saya khusus untuk kelas 12 MA. Yang pertama, berusahalah kita menguasai bahasa asing. Bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Lebih afdal lagi kita menguasai dua bahasa tersebut atau lebih dari bahasa Arab atau bahasa asing. Kata orang bijak, man ta'allama lughata qaumin salima min makrin. Orang yang belajar bahasa satu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Sebuah pepatah juga mengatakan bahwa bahasa adalah jendela dunia. Dengan bahasa kita bisa belajar, dengan bahasa kita bisa berkomunikasi, dan dengan bahasa kita bisa menambah wawasan kita di atas dunia ini. Perhatikan tokoh-tokoh besar, presiden, menteri, dan sebagainya. Kalau tokoh besar tersebut menguasai salah satu bahasa asing, maka dia akan berwibawa di depan para pemimpin yang lain. Tapi sebaliknya, kalau tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan pemimpin satu negara tidak bisa menguasai salah satu dari bahasa asing, biasanya ada titik lemahnya dan dipandang kurang oleh orang lain. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai, minimal kita bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya, melangkah pasti dan meraih mimpi-mimpi kita. Langkah kedua yang harus kita kembangkan dan harus hadir dalam diri kita. Yang kedua, berusahalah kita untuk menjadi ahli di bidang kita masing-masing. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Beliau mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Apabila dia bekerja, maka dia mengerjakannya secara profesional. Apabila dia bekerja dengan ahlinya. Contoh sederhana, ketika Anda sudah lepas dari sini, kemudian melanjutkan kuliah misalnya di Libya, maka Anda dituntut untuk menjadi ahli bahasa Arab misalnya. Contohnya misalnya Anda kuliah di Fakultas Ekonomi, maka setelah keluar nanti dari Fakultas Ekonomi, Anda dituntut untuk menjadi ahli ekonominya. Begitu juga Anda menjadi YouTuber dan sebagainya. Maka jadilah kita ahli-ahli di bidang kita masing-masing. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang profesional, orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, melangkah pasti untuk meraih mimpi-mimpi kita di masa-masa yang akan datang. Maka langkah yang ketiga adalah belajarlah public speaking. Belajarlah cara berkomunikasi yang baik dan benar. Ada satu kisah di dalam Al-Quran di mana Musa alaihissalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau ditemani oleh orang yang jago ngomongnya, yaitu saudaranya sendiri, yaitu Harun. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun, kata Musa alaihissalam, dia itu lebih jago ngomongnya, public speakingnya itu lebih lancar daripada aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib menuju Habasyah. Karena Ja'far bin Abi Thalib dipandang oleh Rasulullah SAW jago public speakingnya, komunikasinya lancar. Begitu juga Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair menuju Yathrib, Madinah pada waktu itu. Selain beliau orangnya cerdas, selain beliau orangnya tampan kaya, salah satu kelebihan dari Mus'ab bin Umair, beliau bisa berkomunikasi baik dan benar. Jadi apabila kita mau melangkah, kemudian ingin menggapai cita-cita kita, minimal 3 pesan tersebut harus kita kembangkan dan harus hadir dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, pesannya Allah. Kemudian pesannya Rasulullah SAW. Begitu juga pesannya para sahabat dan para tabi'in.
bertakwalah kepada Allah dimanapun kita semua berada. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, hendaknya kita selalu berkomitmen melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita berkomitmen untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kelas 12 MA, boleh Anda berhenti di as-sahwa, tapi jangan pernah Anda berhenti untuk belajar. Ingat, sekali lagi, ingat, never stop learning, never stop growing, never stop achieving. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berkembang, dan jangan pernah berhenti untuk berprestasi. Hadanallahu iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir mudir untuk kalian, ketika Allah menyebut kisah Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Kahfi, saat Nabi Musa menganggap dirinya sebagai orang yang alim, paling alim di atas dunia. Hadis ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslimnya. Dinukil kembali kisah ini oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Tafsir Jalalainnya. Ketika beliau menafsirkan ayat di surat Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa sempat ditanya oleh seorang jamaahnya, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim, siapakah orang yang paling pintar di dunia saat ini? Saat itu Musa merasa dialah orang yang paling alim di atas dunia. Dan itu wajar-wajar saja. Karena Musa adalah seorang nabi, bahkan nabi ulul azmi, bahkan satu-satunya manusia yang bergelar kalimullah, manusia yang bisa langsung berdialog dengan Allah. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang mendapatkan gelar ini kecuali Musa alaihissalam. Wajar ia menjawab, saya orang yang paling alim di atas dunia saat ini. Allah pun marah, Allah murka, Allah menggah kepada Nabi Musa. Allah katakan kepada Musa, hai Musa, ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu pasti ada orang yang lebih alim. Allah sebut dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Maka kalian hanya baru tamat aliyah, jangan pernah merasa bangga dan merasa paling alim, merasa sudah hebat, lalu kemudian tidak mau belajar lagi, tidak mau meneruskan jenjang sekolah lagi. Maka itu keranda kematian telah disiapkan untuk kalian. Sebagaimana kata Nabi Musa, sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang sering mudir ajarkan kepada kalian, dalam bait-bait syairnya beliau mengatakan bahwa wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang di masa mudanya tidak mau belajar atau berhenti sekolah, tidak mau lagi menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan ia 4 kali karena sesungguhnya ia sudah dianggap sudah mati. Salat jenazah itu berapa takbir? 4. Takbirkan ia 4 kali karena dia sudah dianggap mati, kata Imam Syafi'i. Maka kalian jangan dianggap sebagai orang yang sudah mati karena tidak mau belajar lagi. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika Allah beritahukan kepadanya ada orang yang lebih alim dibandingkan dengan dirinya,
Musa bertanya, "Ya Allah, di manakah guru itu? Di manakah orang yang lebih alim dari diriku? Aku ingin berguru kepadanya." Maka Allah kemudian beritahu dia bahwa gurunya atau orang yang lebih alim dibandingkan dengan dirinya itu ada di sebuah tempat namanya Majma' al-Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Maka Nabi Musa pun mulai perjalanan mengembara menuntut ilmu ini, ditemani oleh seorang anak muda namanya Yusha bin Nun. Dalam perjalanan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tidak pernah berhenti berjalan di tengah terik panas dan hujan, walaupun dalam keadaan lapar. Sehingga anak muda yang bernama Yusha bin Nun itu berkata kepadanya, "Wahai Musa, tolong berhenti sebentar. Saya capek dan sudah lapar. Ayo kita berhenti dan kita makan." Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Allah ceritakan di surat Al-Kahfi ini, "Wa idz qala Musa li fatahu." Ketika Musa berkata kepada anak muda yang menemaninya dalam pengembaraan menuntut ilmu itu, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain." Aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus berjalan sebelum sampai di tempat yang disebut dengan Majma'al Bahrain. Aku akan terus berjalan. Au amdiya hukuba, bila perlu aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya. Saya tidak akan pernah berhenti, walaupun lelah, walaupun lapar. Ayo kita terus jalan, kata Nabi Musa kepada anak muda yang menemaninya dalam pengembaraan. Apa yang kita pelajari dari pernyataan Nabi Musa ini, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian? Yang pertama, ada satu ungkapan dalam dunia pendidikan mengatakan, long life in education. Belajar itu membutuhkan waktu yang lama.